Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bi bi'atsati akrami nabiyyin wa 'azzi mauludin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn al-Muqaddas al-Mahmud lis-syafa'atil udma wal haudil mawrud. Unsilil fadailil mashhud wa karimil ummahatil aba'i wal judud. Nukhbatil alam wa sidi waladi Adam. Man intaqala fil ghurdil karimati nuruhu wa adal kauna zuhuruhu. وعاد الكون معلده وبعثته وزهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من فلق الصحبة كل أكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمال والصفات دين نور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله والصحبة وأزواجه وذريته وتبعه من أهل ملته وخارجة التي تشربت بعسرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته وموازرته. Amma ba'd. Khadijah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah anak daripada Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Jadi daripada suku Bani Asadiyah. Beliau adalah seorang pemimpin tokoh Quraisy dan nasab Khadijah radhiyallahu taala anha bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan Qusay itu akan kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya, ibu daripada Khadijah itu adalah Fatimah ibnata Zaidah ibn al-Asam daripada Bani Amir dan Bani Luay bin Ghalib. Jadi mamanya Khadijah ini ngarannya Fatimah, sama mengarani anak sidin Fatimah juga. Nabi kita dintu juga beisi anak Abdullah, kawitan Nabi Abdullah juga. Jadi mengarani anak lawan ngaran kawitan. Boleh. Kada boleh kita sumpahi mangyau anak ente sumpahi kawitan seorang. Kada apa kita menyebut ngaran kawitan kita tuh kada apa lah. Kem anak siapa aja orang? Anak siapa? Anak aja menyebut nama kawitan tapi takut dosa ya. Lah, salah paham itu. Yang kada boleh menyebut ngaran kawitan tuh ketika memanggil kawitan. Lah. Umpama kawitan kita ngarannya Abdullah, mangyau Abdullah kamari bang. Nah, ini nang ada boleh mangyau kawitan dengan nama sidin. Nah, tapi kalau nya orang betakon bukan bab nida, bukan bab panggilan tuh kada apa-apa. Jarang anak siapa ikam ngalih jauh menyambet nah kalau berdosa. Nah, jadi di dalam beberapa kitab itu wa min asbabil fakri, setengah termasuk daripada sebab mendatangkan kefakiran itu adalah memanggil abah kita bi asma'ihim dengan nama mereka. Kawitan besisik, nah jurang besisik mengiau kawitan. Tapi ditakoni orang kada apa-apa. Atau mengarani mangiau anak kita nangaran Abdullah sama lawan ngaran kawitan kita kada apa-apa juga. Mangiau anak kita nangaran Fatimah sama lawan ngaran mama kita kada apa-apa juga. Nah kada apa-apa. Nang kada boleh memanggil mangiau kawitan kita dengan ngaran mereka kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah. Dan Allah melindungi kemuliaan Khadijah itu. Beliau menjadi seorang pemimpin kaum wanita yang menjaga dari ujian dan cobaan. Nah jadi Allah nang menjagalah. Jadi kalau Allah menjaga itu ujian cobaan mudah. Mun kita nang menjaga daripada tradisi budaya jahiliyah, bukan hanya bahari wah ini lapah, kita lapah kada sanggup, kada kita serahkan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tuh beisian sifat nang dijulungi Allah la haula wala quwata, kada ada daya untuk melakukan taat dan kada ada kekuatan untuk menolak maksiat, mun kada illa billah, kecuali pertolongan Allah. Jadi Khadijah ini dasar ditolongi sehingga sidin terhindar daripada budaya atau tradisi di zaman jahiliyah. Oleh karena itu Khadijah radhiyallahu anha diberi gelar dengan As-Sayyidatut Tahirah, pemimpin yang suci dari kaum perempuan. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Nah jadi sidin dapat karamat lah, dapat keistimewaan
menjadi pemimpin perempuan nah istimewa benar. Lalu Al-Kubra nang besar. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun atau 68 tahun sebelum Hijriah. Jadi sebelum hijrah Nabi 68 tahun atau 15 tahun sebelum kelahiran Nabi itu sudah dilahirkan Khadijah ini. Jadi satu hal 15 tahun. Dan beliau dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya. Jadi Khadijah ini mempunyai pribadi akhlak nang baik itu kada langsung dapat begitu ini kada, tapi lantaran dididik di keluarga yang keluarga itu cinta akan keilmuan. Jadi karena anak inilah paling lakas terpengaruh itu lewat pergaulan. Khadijah dikarunia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusinya. Nah itu hebatnya, kalau kita harta banyak masih kita nang mengurusi, arti itu diazab oleh harta kita. Malam menjaga, siang begawi, malam menjagai hasil gawian dari lucutnya panglah. Sini kada karyawan yang menjaga dengan jalan yang halal. Nah jadi usaha Khadijah itu berisi harta yang banyak dengan jalan yang halal sehingga harta yang diperoleh pun juga hasilnya halal. Jadi apabila gawiannya itu halal maka gawian-gawian yang kita cari itu ikut halal. Tapi kalau gawiannya caranya haram maka pun hasilnya juga haram. Beda sebaliknya. Kalau harta haram walaupun kita cari dengan jalan yang halal tetap haram lah. Nah contoh khamar, minum-minuman keras haram. Nukar kita dengan cara baakat, kutukar ya, kujual. Itu baakat kan cara yang halal. Tapi yang dibeli dan ditukar itu bendanya haram, maka kada bisa jadi halal, tetap haram. Khadijah radhiyallahu taala anha menjadi pohon kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau secara kelompok. Nah, jadi orang-orang diserupakan Khadijah ini seperti pohon karena orang-orang yang di belakang di bawah sidin itu banaung di bawah pohon kepribadian sidin, mengikuti sidin bahasa kita. Allah Ta'ala menghendaki Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, yang suci dari dosa, dan Muhammad Nabi kita orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur. Nah jadi hari ini yakin sudah bahwa Nabi Muhammad itu orang yang dipelihara dari dosa karena Nabi itu maksum, kada mungkin tagawi jatuh kepada maksiat lah. Beda lawan wali lah. Wali, ulama, orang biasa selain Nabi itu bisa mereka itu kada berpeluang daripada dosa, namun mereka itu mahfuz. Apa itu mahfuz? Mahfuz itu bisa aja tagawi dosa tapi kada lawas, langsung diberi Allah hidayah untuk taubat dan sadar. Nah nang daurnya gini kita lah maksum jauh, mahfuz kada tantu lah, ini nang musik sakitnya. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah mempunyai beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan beliau itu orang yang sangat bijaksana. Ngalih nih pian. Bijaksana itu sudah istimewa. Apalagi bijaksana itu sifat itu dimiliki oleh perempuan. Jarang sekali. Hayhat jauh. Bijaksana itu pian sifat yang istimewa. Tapi menyenang beisian sifat istimewa dari bijaksana itu bebinian harat benar. Karena di kebanyakan daripada bebinian itu mereka tuh kada bijaksana. Apa? Likusuri ukulihinna, karena pendek cara berpikir mereka itu bebinian. Nah makanya dari situ syariat itu biarlah melarang bebinian tuh jadi pemimpin lah. Yang kedua jadi hakim. Nah ada boleh. Untung kita presiden gak ada calon bebinian lah. La yuplihu qaumun tamlikuhun nisa. Kada beruntung satu kaum nang apabila dipimpin oleh perempuan.
Kenapa? Karena itu teh ngalih mencari bijaksana. Nah, ngalih mencari bijaksana. Liqusuri aqlihina. Tapi Khadijah radhiyallahu anha ini sidin bijaksana. Nah, itu istimewanya sidin. Di antara lagi keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah orang yang menemani Nabi kita di dalam hidup Nabi kita, di dalam suka, duka, dan juga Khadijah radhiyallahu anha menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh harta Khadijah habis tidak tersisa, beliau serahkan semuanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan amaliyah tersebut Allah balas, dan Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apabila engkau bertemu kepada Muhammad dan sampaikan kepada Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwa aku, kata Allah, sudah membangunkan istana yang begitu megah di dalam surga. Berarti Khadijah itu jelas masuk surga lah, jelas. Nah, ini langsung dari Allah nih. Di antara daripada i'tikad orang ahlu sunnah wal jamaah itu kada boleh meyakini ada orang masuk surga atau orang tuh pasti masuk neraka kecuali melalui lidah yang sudah dipastikan oleh Allah dan Nabi kita. Kayak apa aja orang tuh solehnya, besarnya kewaliannya, kada boleh kita meyakini 100% orang tuh masuk surga. Itu i'tikad lah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, umpama siapa orang paling soleh di Kalimantan inilah, nang masyhur umpama Datuk Lampayan, aku yakin dia 100% Datuk Lampayan tuh masuk surga, kada boleh. Itu lain i'tikad ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah itu kada boleh meyakini orang nang mana kada dijamin oleh Nabi dan Allah untuk masuk surga, kita pastikan surga, kada boleh. Bapak nggak ya paham? Baik sangka. Nah, aku menyangka 99,9 bahwa beliau itu untuk lampayan ahli surga. Menyangka, levelnya belum naik kepada tingkat keyakinan. Itu kada apa-apa. Tapi kalau meyakini itu kada boleh lah. Itu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu ada di halaman pertama itu. Di antara lagi keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah orang yang pertama beriman lawan Nabi, mempercayai. Nah, ini istimewanya lah, itu hebatnya biar orang nang beriman tuh dari kalangan keluarga. Bahkan bini sidin pulang, nah beriman. Makanya Allah meringankan beban Nabi itu lewat Khadijah. Allah berfirman, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, kami temukan engkau itu Muhammad ailan dalam keadaan fakir, fa'aghna, lalu Allah berikan kekayaan. Jadi para ulama tafsir, sebagian tafsir ulama mereka mengatakan fa'aghna, Allah berikan kekayaan Nabi Muhammad itu dengan adanya istri yang mendukung beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu hebatnya lah. Dan di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah istri satu-satunya Nabi di masa Khadijah hidup. Jadi Khadijah hidup, selama hidup Khadijah kadada lagi Nabi itu berpoligami. Jadi jadi istilah kata negara kita, kadada Khadijah itu bermadu. Kadada bermadu. Nah, amalannya apa? Minyak kuyang saja kadada, ada berisi minyak kuyang. Nah, dada bepatak sosok sakojar kadada, hati-hati di bepatak sosok lah kalau mati jadi hantu pian. Nah, ada kejadian lah, kada usah dikesahikin. Dan kemudian amalan Khadijah itu satu aja pian, sidin menyayangi Nabi itu setulus hati Khadijah. Apa nang ada di diri Khadijah, harta, kemuliaan, kekayaan, kemegahan, beliau lepas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah itu ketika wafat adalah Rasulullah yang ikut ke kubur menanam Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sunat apabila bebinian mati, nang turun menyambut di luang itu pian adalah lakinya. Lah, laki si mayit tadi, laki mayitah tadi nah. Lakinya menyambut. Enggak ada sanggup lakinya tambahi lagi berdua, tapi sunat ganjil bertiga, abahnya, anaknya, abahnya. Kadada abahnya mati dan sanaknya. Kada kawa bertiga berlima sunat ganjil, kada kawa berlima bertujuh, kada kawa 21. Sasak kubur yang kada buat lagi lah. Mana nih? Nah, so digaji ada kita bebarang lah siapa kan yang menyambut, siapa kan yang menyambut. Nah itu sunnah Nabi itulah.
Ah aja sunnah juga gitu kada apa aja saya nah jangan memandang kayak itu, pandang nih gawian nabi nang kayak itu, nih nabi kayak itu, tak suara lah kita, gawian nabi nang apa nang kayak itu tak suara lah, kada teremehkan lah kita lawan gawian nabi, pandang sunnah itu gawian nabi itu di dalam kitab Mahalli itulah. Nah kemudian di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha, walaupun wafat Khadijah radhiyallahu anha ini beliau senantiasa disebut-sebut kebaikan Khadijah ini senantiasa. Jadi Rasulullah rancak menguyak-nguyak kebaikan Khadijah di hadapan sahabat, menguyak-nguyak kebaikan Khadijah di hadapan istri Nabi nang anum siapa, Aisyah lah. Nah itu keistimewaan Khadijah ini pian. Dan selama di antara keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau sudah wafat, Khadijah radhiyallahu taala anha ini Rasulullah itu pian bukti sidin maisih ingat lawan Khadijah apabila Nabi menyembelih kambing, maka Nabi itu mengambil bahagian kambing dari pahanya, tak sembelih, ambil pahanya, panggang bakar, tangannya, belukuknya, antar ke keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Ini kemanakan Khadijah, ini sepupu Khadijah, ini memarina Khadijah, diantari Nabi. Nah ini apa? Ini silaturahim Nabi masih menjaga lawan keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Karena diantara cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia itu kadanya maatari kambingnya ke kubur kada, yaitu menjalin silaturahim dengan orang dari keluarga yang sudah meninggal. Ini Rasul beisi bini Khadijah, sidin hendak berbuat baik lawan Khadijah yang sudah meninggal, sidin menyantuni orang-orang daripada keluarga Khadijah. Kita dintu juga beisi kawitan meninggal dunia, lagi kawitan hidup kada sempat bebakti, kada sempat kita menolongi kawitan kita lah, kada sempat. Lalu kayak apa caranya? Masih kada tertutup pintu bakti kepada orang yang sudah meninggal. Kayak apa caranya? Yaitu menyambung silaturahim dari keluarga-keluarga kawitan kita. Kita ilangi. Tapi ilang tuh pian jangan tangan 10 bang lah. Orang ini aja nang datang. Lagi datang jam 7. Jam jadwal makan esok dintu pulang sebulanan gak ada bermasaknya. Bilang lawan orang aja. Nah, jadi paham-paham kita mailangi Marina itu. Barang hilang apakah uyah ka bawakan. Nah ulun bawakan uyah tah nah sampean sebulanan nih nang kayak ini ulun bawakan. Nah itu keistimewaan Khadijah lah, dapat selalu santunan dari Nabi keluarga Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan barang siapa yang melazimkan membaca manakib Khadijah radhiyallahu anha setiap 11 Ramadan, itu hari wafatnya Khadijah, atau dibaca setiap 11 daripada bulan Hijriyah, maka Allah memberikan khususiat atau karamah keistimewaan 3 macam. Yang pertama, Allah memberi lawan inya itu hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, rezekinya diluaskan oleh Allah. Yang ketiga, hajat kabul, rezeki luas, caranya mudah. Banyak kayak orang sugih tapi manggah mukoh betis ke kepala betis becari lucut juga. Bebayat kumpul duit hibak sasak kindai, orangnya garing. Nah garing orangnya habis pulang bawa obat. Nah, jadi ini nyaman duitnya, caranya nyaman. Itu keistimewaan orang yang baca manakib Khadijah. Dan ini sudah mujarrab. Nah arti mujarrab atau tajribah itu kada perlu lagi dicari dalil Quran, dalil syar'inya mana aja, dalilnya Qurannya, hadisnya mana dalilnya, tidak usah dicari. Kita tuh dinlah mun sakit kepala minum paramek atau budrik ya lah. Enggak sudah tak coba. Kayaknya nang dudi beli sakit kepala jar, nah minum budrik. Jangan bertakon mana dalilnya kamu sakit kepala minum budrik. Kada usah dicari. Abli tajribah, tak uji tak coba itu jangan kebiasaan sudah. 90% tak coba tuh kada usah dicari lagi dalilnya. Penuh membingung, ibu cari dalil aja dikit-dikit dalil aja. Mauk jangan nang kalau saya ini bisian anak kungaran ini anakku dalil lah, belum cari dalil. Nih dalilnya saya kungan lah. Mencari dalil aja menung bingung ya. Hanya hijrah mengaji 2-3 tahun. Maju 2-3 tahun sudah baca cari dalil. Lucu juga. Sahih kaji hadisnya. Takut nih hadis sahih itu berapa macam udah mengerti. Aduh tak bandir lawan kakawalan.
Sahih lah itu Ustaz di hadis aja. Juna mengerti sahih. Dia mengerti. Nah, dia juga sudah jolon ini. Mengaji dulu Joko Ikam hanya membahas orang. Mau membina Muslim bahas Imam Syafi'i. Sahih lah hadisnya gitu. Juna mengerti sahih. Dia mengerti lah. Iya juga sudah bersubalah ini. Dan kemudian jadi barang siapa yang mau melakukan kayak tadi baca manakib tadi bersama orang yang banyak itu Allah memberikan 3 macam. Nah ini mujarabat, mujajribah, tak uji tak coba sama nang kayak begundul hari Rabu tuh ada begundul hari Rabu kah Kamis kah? Hah? Rabu 40 kali Rabu ya kelak. Itu kan ada juga hadisnya tuh. Nah itu hanya tajribah aja lah, tajribah ulama. Nah tajribah ulama. Nah jadi apabila tajribah gitu jangan dipadahkan sunnah. Sunatnya begundul hari Rabu belak ada dalilnya atau sunatnya nang kayak ini jangan dipadahkan sunnah bila tajribah itu. Nah lalu kayaknya lalu layawai lah ada dalilnya itu. Nah kemudian pulang Khadijah wafat meninggal dunia 2 tahun sebelum hijrah Nabi dimakamkan di Mekah. Nah mudah-mudahan kita berdatang hadir di sini dimudahkan oleh Allah lah kawa ziarah ke makam Khadijah radhiyallahu anha dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur wabil khusus sahibul bait diluaskan rezeki daripada rezeki yang halal barakah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mati beriman husnul khatimah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah bisirin nabi wa din nabi rahudun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummina Khadijah al-kubra lahal fatihah.